Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas resume mata kuliah pencemaran udara. Udara sebagai salah satu komponen lingkungan merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan kehidupan. Udara dapat dikelompokkan menjadi dua, udara luar ruangan dan udara dalam ruangan. Kualitas udara dalam ruangan sangat mempengaruhi kesehatan manusia, karena hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Udara ini banyak mengandung komponen-komponen selain oksigen tentunya, ada juga karbon monoksida, karbon dioksida, formaldehid, jamur, virus, dan sebagainya. Sumber penyebab polusi udara dalam ruangan antara lain berhubungan dengan bangunan itu sendiri, perlengkapan dalam bangunan seperti karpet, AC, dan sebagainya. Kondisi bangunan, suhu kelembapan pertukaran udara, dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada di dalam ruangan itu sendiri. Misalnya merokok. Ruang lembaga permasyarakatan atau lapas. Lembaga permasyarakatan juga tentu harus memiliki kualitas udara yang baik bagi kesehatan bagi penghuninya, karena layaknya rumah yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian, kualitas udara dalam ruangan yang baik didefinisikan sebagai udara yang bebas bahan pencemar penyebab iritasi, ketidaknyamanan, atau terganggunya kesehatan bagi penghuni. Temperatur dan kelembapan ruangan juga mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuni. Kualitas udara dalam ruangan sebenarnya ditentukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh penghuni ruangan itu sendiri. Ada gedung yang secara khusus diatur baik suhu maupun frekuensi pertukaran udaranya dengan memakai peralatan ventilasi khusus. Ada pula yang dilakukan dengan mendaya-gunakan keadaan cuaca alamiah dengan mengatur bagian gedung yang dapat dibuka. Dengan demikian, kualitas udara dalam ruangan sangat bervariasi. Udara dalam ruang memungkinkan bahan pencemar udara dalam konsentrasi yang cukup memiliki kesempatan untuk memasuki tubuh penghuni. Sumber pencemar dalam ruangan menurut sebuah penelitian The National Institute of Occupational Safety and Health dirinci menjadi 5, meliputi pencemaran akibat kegiatan penghuni dalam gedung, baik seperti asap rokok, pestisida, bahan pembersih ruangan, kemudian pencemar dari luar gedung meliputi masuknya gas buangan kendaraan bermotor, cerobong asap dapur karena penempatan lokasi lubang pembersih yang tidak tepat. Pencemaran dari bahan bangunan ruangan seperti formaldehid, lem, asbestos, dan lainnya. Pencemaran mikroba, baik itu bakteri, virus, jamur, protozoa yang ditemukan di saluran udara dan alat pendingin ruangan beserta seluruh sistem lainnya. Yang terakhir, kurangnya udara segar yang masuk karena gangguan ventilasi udara dan kurangnya perawatan sistem peralatan ventilasi. Dampak pencemaran udara dalam ruangan terhadap tubuh, terutama pada organ tubuh yang kontak langsung dengan udara, contohnya iritasi selaput lendir, iritasi mata, baik itu mata pedih, mata merah, dan lainnya, iritasi hidung, kemudian iritasi tenggorokan, gangguan neurotoksik, pernafasan, baik itu batuk, sesak nafas, kemudian gangguan perilaku, gangguan saluran kencing, sulit belajar, dan lainnya. Kemudian solusi yang disarankan itu bagi penghuni ruangan agar sebaiknya tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan untuk lebih memanfaatkan ventilasi yang ada, seperti mengupayakan agar setiap hari ruangan yang ada itu memperoleh sinar matahari. Hal ini dimaksudkan agar ruangan hunian tidak terlalu lembab, sedangkan kepada instansi terkait untuk tetap mengedukasi agar penghuninya itu tetap menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian untuk pemeriksaan kualitas dalam ruangan secara rutin terhadap
ruangan yang dihuni oleh para penghuni lapas. Kemudian ruangan perpustakaan. Salah satu ruangan yang berpotensi juga untuk mengalami masalah polusi udara dalam ruang adalah ruang perpustakaan. Karena di dalam ruangan tersebut banyak buku dan rak penyimpan buku, di mana dari buku-buku yang tersimpan tersebut terdapat pula buku yang lama yang tentu terdapat debu, di mana debu tersebut dapat sebagai sumber pencemar di perpustakaan. Untuk solusinya dengan cara membersihkan ruangan tersebut secara rutin, memberikan ventilasi yang baik juga. Kemudian untuk yang terakhir, bahasan yang terakhir gitu, ruang parkir bawah tanah. Saat ini ya, perkembangan pembangunan fasilitas semakin meningkat, seperti halnya fasilitas parkir bawah tanah ataupun yang parkir biasa yang di luar, tidak di bawah tanah kayak gitu. Sayangnya keadaan ini seringkali mendorong perancang lebih memperhatikan kekuatan atau keindahan gedung dibandingkan faktor-faktor lain seperti kesehatan, sirkulasi udaranya, dan pencahayaan. Secara umum ya, diketahui bahwa kualitas udara dalam ruangan erat berkaitannya dengan kesehatan pengguna. Sumber pencemar udara di ruang parkir ini antara lain tentu kendaraan bermotor, asap rokok, gas buang dari generator, intrusi pencemar udara dari luar seperti parameter karbon dioksida, NO, dan total koloni jamur dan bakteri. Kondisi ruang yang lebih tertutup, lembab, dan sirkulasi yang buruk, serta kondisi lalu lintas sekitar yang macet memungkinkan pencemar mencapai konsentrasi yang dapat melampaui ambang batas. Gangguan kesehatan dari ruang parkir bawah tanah ini sendiri dapat terjadi gangguan mata, pernafasan, tenggorokan, kulit, kepala juga, perut, dan lainnya. Secara umum, perbaikan kualitas udara ruang parkir bawah tanah dapat dilakukan dengan memperbesar ventilasi yang ada, pemilihan material pembangunan, pemilihan gedung, dan pengaturan jam kerja karyawan parkir bawah tanah. Itu untuk parkir bawah tanah. Untuk luar ruangan atau untuk luar ruangan itu kan tidak termasuk ya ke dalam ruang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.